Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Entrepreneurship dengan nama kelompok Pearl Piper. Nah, anggota dari kelompok 7 sendiri ada Anissa Rahma Putri, Anissa Putri Suwito, Dimas Basyaragil, saya sendiri Gihan, kemudian ada Hanifah Sani, dan Luki Kalisa. Boleh di next? Nah, nama produk kami itu adalah Pearl Pepper. Nah, Pearl sendiri memiliki arti kelopak bunga. Istilah Pearl ini pada produk kami memiliki makna kumpulan kelopak bunga yang tercipta dari sebuah buke bunga yang kami buat untuk para pelanggan. Sedangkan Piper sendiri itu merupakan istilah pada produk ini yang kita ambil dari salah satu bahan dari kreativitas bunga kami, yaitu pipe cleaner. Boleh di next? Nah, ini logo kami, ada bunga ungu, terus ada spiral pipe, kemudian bunga kuning, dan juga font pearl pepper gitu kan. Nah, bunga ungu ini menggambarkan kemewahan dan kreativitas. Pusaran di tengah bunga ini melambangkan keunikan rangkaian kami. Kemudian spiral pipe melambangkan pertumbuhan dan adaptasi. Selanjutnya di sini Pearl Piper mempunyai visi dan misi. Visinya kami menjadi penyedia rangkaian bunga terkemuka yang menginspirasi kebahagiaan, keindahan, dan hubungan yang lebih erat melalui seni bunga yang kreatif, unik, dan terkini. Serta kami juga memberikan pelayanan terdepan untuk para pelanggan. Lalu di sini misinya kami menghasilkan buke bunga buatan berkualitas tinggi dengan perhatian terhadap detail dan kualitas, lalu memberikan pelayanan pelanggan yang personal, cepat, dan responsif, serta membantu pelanggan dalam memilih buke. Terus mengikuti tren desain dan teknologi terbaru dan temukan semangat dan dedikasi kami dalam setiap tangkai bunga, dalam setiap layanan, dan dalam setiap inovasi yang kami hadirkan. Boleh di next. Kami mempunyai filosofi brand yaitu kreativitas dan ekspresi diri. Dua hal ini tuh akan sangat melekat pada brand kami. Filosofi tersebut itu bermakna bunga dapat diinterpretasikan sebagai ekspresi pribadi. Brand kami akan berfokus pada mendorong kreativitas dan ekspresi pribadi melalui produk kami, sehingga pelanggan dapat merasa seperti mereka menciptakan buket yang unik dengan memilih produk yang sesuai dengan ekspresi dan kepribadian mereka. Boleh di next. Baik, berikutnya adalah tujuan dari produk kami, Petal Piper. Tujuan yang pertama yaitu kuantitatif. Yang pertama adalah target pendapatan dan penjualan. Yang kedua, nilai transaksi rata-rata atau ATV. Lalu, yang ketiga ada metrik keterlibatan media sosial. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap jadwal produksi. Tujuan kedua yaitu ada tujuan berbasis kerja. Yang pertama ada kepuasan pelanggan, yang kedua kontrol kualitas, dan yang ketiga profitabilitas dan tujuan keuangan. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan berdasarkan waktu. Terdapat 2 poin, yakni manajemen keuangan dan profitabilitas, dan pengiriman tepat waktu. Next. Nah, kemudian di sini ada problems dari data bps.go.id. Indonesia merupakan negara agraris di mana berlimpahkan berbagai jenis tanaman hias, termasuk florikultura. Nah, florikultura ini merupakan subsektor yang memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan baru. Dalam hal ini, sektor yang dikembangkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerjaan. Nah, di sini ada tabel produksi tanaman florikultura di Indonesia pada tahun 2022. Nah, ini yang kita ambil ada dari provinsinya ada 3 provinsi, DKI Jakarta, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk pembahasan DKI Jakarta dari anggrek potong atau tangkainya itu ada
sekitar 167,00, terus antrium bunga atau tangkainya 2706 dan 00. Terus ada kolom helikonia atau pisang-pisangan, terus ada produksi tanaman gerbera atau hebras, dan produksi tanaman mawar. Bisa teman-teman lihat sendiri di tabel berikut. Boleh di next. Nah, kemudian problems yang kedua ini kita ambil dari kompas.com pada tahun 2005. Jadi, masalah ini tuh kita ambil di mana waktu itu ada seorang Profesor Janet Haviland Jones melakukan sebuah penelitian psikologis. Jadi, dia mengirimkan 3 jenis paket gitu ya kepada 147 perempuan yang berbeda. Jadi, ada 3 paket, yaitu sebuah lilin, sebuah keranjang buah, dan juga sebuah buke bunga. Nah, ternyata dari hasil penelitiannya, semua perempuan yang mendapatkan bunga ini menunjukkan senyum Duchenne gitu kan, yaitu ekspresi tulus yang dianggap oleh para psikolog sebagai satu-satunya indikator kegembiraan sejati. Jadi, perempuan yang mendapatkan lilin, buah, dan juga bunga memiliki ekspresi yang berbeda gitu ya, dan ternyata yang lebih senang tuh mendapatkan bunga gitu. Boleh di next. Problem ini ada 2, yaitu inovasi produk dan kontrol kualitas dan inovasi. Yang pertama ada inovasi produk. Diperlukan kemampuan untuk merangkai bunga, keterampilan atau keahlian menyusun bunga dengan ornamen hiasan. Perlu ketelitian supaya menghasilkan rangkaian bunga yang artistik. Selanjutnya, kontrol kualitas dan inovasi. Bisnis karangan bunga tiruan ini mungkin mengalami pasar yang fluktuatif, seperti pasar pada saat ulang tahun, wisuda, ataupun pernikahan. Pasar yang tidak stabil dapat mempengaruhi arus kas dan manajemen inventaris. Selanjutnya ada potensial customer, yakni ada 3 bagian. Pertama ada demografi, psikografi, dan geografis. Dapat dilihat demografis ini gendernya perempuan pada usia 17-25 tahun. Psikografi ini gemar memberikan bunga sebagai hadiah untuk orang-orang tersayang. Sedangkan geografis ini wilayahnya Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada analisis kompetitor. Ini kita mengambil beberapa toko dari sosial media dan melihat harga, kelebihan, serta kekurangan dan lokasi dari kompetitor tersebut. Yang pertama itu ada Arena Kembang. Arena Kembang dengan harga start from 15.000, yaitu single bouquet, dan sampai 150.000. Lalu kelebihannya memiliki produk dengan box kado, frame, pot, dan keranjang rotan. Kekurangannya itu dia tidak menyediakan greeting card yang berlokasi di BSD Tangerang. Lalu selanjutnya ada Ariana Floris yang berlokasi di Jakarta. Dia start from harga itu 15.000 dan sampai 85.000. Kelebihannya yaitu berbagai pilihan buke bunga. Jadi dia ada banyak macam buke bunga, tapi kekurangannya dia tidak menyediakan greeting card. Lalu ada kuntumberkah.id yang berlokasi di Jakarta juga dengan harga mulai dari 55.000 sampai 119.000. Kelebihannya itu yaitu perpaduan kelopak bunga pada buke bunga, dan kekurangannya itu pemilihan warna kertas selopon tidak selaras dengan warna buke bunga. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada Pedal Piper, itu toko kami sendiri, di mana kami berlokasi di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Harganya mulai dari 15.000
kelebihan dari toko kami adalah wangi harum pada buke bunga, dan kekurangannya yaitu tidak terlalu banyak jenis varian bunganya. Oke, selanjutnya kita masuk ke strategi pemasaran di sini. Strategi pemasaran yang kita lakukan adalah 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Nah, di produk ini, Pearl Piper menawarkan produk yang berkualitas baik yang sudah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan konsumen, yakni dapat digunakan untuk keperluan hadiah wisuda, hadiah pernikahan dan ulang tahun, hingga dekorasi rumah. Lalu untuk harganya, produk ini telah dipertimbangkan dengan baik dari segi manapun, termasuk biaya produksi. Nah, Pearl Piper menawarkan produk rangkaian bunga mulai dari harga 15.000 untuk satu tangkainya. Lalu untuk place-nya, Pearl Piper memiliki tempat produksi yang dekat dengan toko supplier kami untuk memudahkan bahan dan pembuatan produk. Lalu di promosi yang dilakukan oleh kami adalah dengan memanfaatkan sosial media yang ada dan fitur ads. Tapi kami mengutamakan fokus promosi pada Instagram dan TikTok serta menyesuaikan tren yang ada. Selanjutnya adalah channel pemasaran. Jadi, apa yang dimaksud dengan channel pemasaran? Channel pemasaran merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan barang ke customer. Nah, kalau dalam produk kami ini dibagi menjadi 3, yakni media sosial, jasa pengantaran, dan pemasok bunga. Mengapa ketiga hal ini penting? Karena media-media inilah yang berjasa untuk menyampaikan barang-barang kami, yaitu buke, kepada customer yang telah memesan produk kita. Yang pertama adalah media sosial. Jadi kami menggunakan media sosial Instagram dan menerima pesanan melalui direct message atau DM. Selain itu, kami juga akan melakukan iklan di Instagram Ads. Yang kedua yaitu jasa pengantaran. Kami memilih jasa pengantaran instan atau same day dan melakukan pengemasan yang aman sehingga produk dapat sampai di tangan customer. Lalu yang ketiga, yang pemasok bunga. Kami memilih bahan baku pembuatan buket bunga yang langsung dipilih dari toko dengan kualitas yang tinggi. Bahan dapat didapatkan dari toko suplai bahan-bahan floris. Oke, baik, selanjutnya yaitu adalah plan pemasaran. Kita di sini menggunakan sistem AIDA marketing, yaitu singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Attention itu yaitu Petal Piper membuat dan mengunggah konten teaser di Instagram Petal Piper, memperkenalkan produk Petal Piper yang terinspirasi dari alam dan keindahan bunga-bunga yang ada dan dikemas dalam bentuk serta bahan yang berbeda sebagai inovasi. Menjelaskan mengenai bahan-bahan dari Petal Piper juga. Lalu yang kedua ada interest, yaitu mengaitkan produk dengan zodiak yang banyak diminati oleh audiens yang dikemas dalam sebuah konten. Menjelaskan bahan-bahan yang digunakan Petal Piper untuk produknya, membuat quotes yang masih berkaitan dengan bunga, menjelaskan arti dari suatu bunga yang dapat menggambarkan diri seseorang. Lalu yang ketiga ada desire, yaitu meluncurkan produk dan memasarkannya di media sosial Instagram dan memanfaatkan Instagram Ads untuk semakin membangun brand awareness Petal Piper. Lalu yang terakhir yaitu action. Yang pertama itu menjual produk menggunakan sistem pre-order melalui direct message Instagram, dan yang kedua itu menjual produk dengan menawarkan secara langsung. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.